Apakah kamu menemukan bahwa kamu selalu memikirkan seseorang? Apakah mereka mengisi seluruh pikiranmu dari waktu kamu bangun tidur? Apakah kalian sampai nggak bisa makan, kerja nggak fokus, tidur pun nggak bisa? Apapun itu koneksinya, apakah itu cinta yang tidak berbalas, mantan, seseorang yang kamu idolakan, atau pacar yang mungkin menjauh. Jangan khawatirkan, kita sediakan strategi yang bisa dilakukan untuk mulai mengatur pemikiran obsesifmu. Selamat datang di loveclinic.co.id. Channel ini adalah untuk pengetahuan dan psikologi cinta. Saya adalah coach Anda. Please subscribe dan nyalakan bel notifikasi agar tidak ketinggalan konten informatif selanjutnya. Private coaching, masterclass, dan program terapi hubungan juga ada secara privat dan juga grup. Jadi klik link di deskripsi di bawah bila Anda tertarik untuk sesi-sesi tersebut. Langsung aja kita masuk ke step-step yang bisa kita lakukan untuk obsesi Anda. Terima bahwa kamu terobsesi terlebih dahulu. Obsesi adalah suatu bentuk kecanduan. Membangun mindset baru dan bekerja secara aktif untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan baru yang dapat membuat dirimu lebih sehat secara mental adalah jalan yang harus ditempuh untuk mengatasi obsesi ini. Saya ingin Anda bertanya pada diri Anda sendiri. A. Kenapa ini terjadi? B. Apakah kamu mencari validasi dari dia? C. Apakah kamu bosan dengan hidupmu sendiri dan mencari sebuah pelarian? Pemikiran obsesif itu sering muncul saat kita merasa sendirian, depresi, atau sedang mengalami kecemasan. D. Apakah ada alasan kamu mengidolakan orang ini? Karena terobsesi dengan seseorang, bisa berarti bahwa kamu juga meletakkan dia di posisi yang lebih tinggi darimu. Apapun itu alasannya, jujurlah pada dirimu sendiri. Toh, tidak ada yang melihatmu. Kalahkan egomu untuk bisa menggali lebih dalam. Dengan kamu menggali lebih dalam, kamu akan tahu apa keinginan dan kebutuhanmu. Sehingga itu bisa mengarahkanmu untuk bisa kamu penuhi sendiri kebutuhan-kebutuhan itu. Berhubungan dengan poin D tadi, turunkan dia dari panggung tersebut. Dia juga manusia, dia juga kentut, dia juga Mungkin dia punya kualitas-kualitas yang tidak kamu punyai dan kamu mengagumi kualitas-kualitas itu, tetapi mereka juga manusia yang tidak sempurna. Tulislah ini semua di kertas dan tulis kualitas positif dan negatifnya, supaya kamu dapat melihat lebih jelas mengenai orang ini. Dengan kamu bisa memanusiakan mereka, matamu akan terbuka lebih lebar. Cari kesibukan dan kerjaan lain. Pikiran yang bosan dan tidak memiliki kegiatan itu akan membuat suatu tempat bagi obsesi untuk berkembang biak seperti virus. Jadi, ambil hobi baru, lakukan hal-hal yang bersifat seni, misalnya mewarnai, melukis, menggambar, membuat musik, bernyanyi, ambil kursus online, dan isilah jadwalmu dengan kegiatan-kegiatan yang membuatmu merasa hidup. Temukan kekuatan dalam dirimu untuk menyampingkan segala memori tentang dia terlebih dahulu. Buanglah barang-barangnya yang tidak perlu dan mulai pisahkan barang yang ingin kamu simpan menjadi memori. Tapi taruhlah itu di suatu kotak terpisah dan taruh kotak itu di tempat yang tidak bisa kamu lihat terlebih dahulu. Nanti kalau pikiran kalian sudah jernih, keputusan untuk membuang atau menyimpan kotak itu nanti dapat dipertimbangkan kembali. Hindari sosial media. Unfollow semua akun sosial medianya terlebih dahulu sampai kalian bisa mengontrol obsesi kalian ini. Akan lebih baik bila mengambil break dari medsos 100% dan live in the moment tanpa medsos. Dari situ kalian pun bisa detox dari kecanduan kita terhadap medsos ini dan belajar untuk hidup tanpa tergantung pada sosial media. No contact. Sudah waktunya kalian mengurangi frekuensi kalian berinteraksi dengan orang ini, sampai kalian bisa berhenti sepenuhnya. Jawab seperlunya saja, misalnya dia perlu mengambil barang, atau kamu perlu dia untuk mengambil barangnya yang dia tinggal di tempatmu. Dan di luar itu tidak usah berinteraksi dengan dia. Berikan dirimu waktu untuk fokus untuk merawat dirimu sendiri saat ini.
Tidak perlu masuk ke dalam hubungan lainnya lagi karena kamu butuh waktu untuk healing. Sangat tidak bijaksana untuk mencari hubungan lain sekarang karena kamu dapat membawa luka lamamu dan memproyeksikannya pada calon pasangan baru ini. Padahal kamu masih perlu belajar skill-skill baru terlebih dahulu sebelum kamu masuk ke dalam suatu hubungan lainnya. Jarak fisik. Kalau kalian berada di komunitas yang sama, saat ini adalah waktu untuk mulai memisahkan diri dari komunitas tersebut. Di masa depan, mungkin Anda bisa berkoneksi lagi dengan orang-orang itu dan mungkin juga bertemu dia lagi. Tetapi saat ini, kalian butuh break dari dia. Tulis sebuah kalimat yang dapat membantumu dan jadikan itu mantramu. Tulislah di sebuah kertas di mana kamu bisa mengeluarkannya setiap kali kamu terpikir dengan dia. Ulangi kalimat-kalimat tersebut hingga kamu merasa lebih baik. Pergilah dengan teman-teman lain. Teman-teman adalah support system kalian saat ini. Saya harap teman-teman kalian cukup sehat untuk tidak menjerumuskan kalian ke aktivitas-aktivitas yang tidak sehat seperti minum alkohol, ngedrug, dugem, dan sebagainya. Saya harap kalian menemukan teman-teman yang sehat, yang bisa mengarahkan energi kalian ke sesuatu yang healing. Misalnya naik gunung bersama, tamasya ke air terjun, pergi ke pantai, aktivitas seperti board game, curhat, melakukan proyek seni, memiliki proyek lain bersama. Itu akan membantu mengalihkan pikiran kalian secara sehat daripada hal-hal yang tidak baik seperti kedukun lah, minum, dugem, dan sebagainya. Terimalah penolakan tersebut. Saya juga pernah ditolak kok. Tidak ada orang yang suka ditolak, tetapi penolakan adalah bagian dari hidup dan pengalaman hidup kita sebagai manusia. Fokuslah kembali pada kehidupanmu dan buatlah ceritamu kembali. Waktu akan berputar dan kalian perlu belajar dari pengalaman tersebut dan memperbaiki apa yang tidak berjalan sebelumnya. Dari semua ini, Anda sekarang punya alat-alat untuk mengatasi perasaan obsesi Anda. Di akhir jalan ini, Anda akan mendapatkan kebebasan kembali dan kalian bisa refleksi pada saat ini dengan cinta dan melihat betapa banyaknya pertumbuhan emosional yang terjadi dalam diri Anda. Bila Anda masih merasakan rasa obsesif tersebut, tentu saja lebih baik bila Anda mendapatkan bantuan. Jadi, klik link di deskripsi untuk sesi personal. This is Coach Surfi dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk klik link di deskripsi untuk konsultasinya, masterclass, dan subscribe untuk video-video selanjutnya mengenai hubungan dan cinta. Itu akan membuat saya senang dan semakin bersemangat untuk mengedukasi masyarakat kita. Saya juga sertakan link Patreon untuk kalian yang mau donasi. Saya sangat hargai dukungan dan support Anda semua. See you next video.